Hey halo Sobat ABS, ini adalah bench planer dari Stanley, produk terbaru dari mereka. Tipenya adalah STP18, dayanya 1800 watt, 1000 rpm, dan mampu mengplaner papan atau kapasitas planernya sampai 31,8 cm. Harga berkisar 7-8 jutaan tergantung toko yang menjual. Seperti apa build quality serta performanya? Ayo kita unboxing. Oke Sobat ABS, ini dia produknya. Jadi bench planer atau planer duduk itu fungsinya adalah untuk mempermudah kita dalam memproses ketebalan papan dengan jumlah yang banyak itu, sehingga papannya itu tebalnya sama semua dan sudah rata depan atau atas dan bawahnya, sehingga pada saat disambung-sambung itu dia tidak akan kesulitan lagi dan sudah sejajar gitu. Tidak banyak lagi pekerjaan yang harus kita lakukan untuk menyambung papannya. Nah, kalau teman-teman tidak punya ini, sebetulnya kita sudah bisa menggunakan manual hand plane seperti ini. Ini fungsinya untuk meratakan kayu juga, atau yang electric hand planer seperti ini. Ini fungsinya sama, hanya saja yang ini sudah otomatis gitu ya. Jadi dia bisa menyerut papan, tebalnya sama, rata, dan bisa jalan sendiri masuk ke mesinnya kayak gitu papannya. Nah, mengingat fungsinya sangat krusial untuk proses pengolahan papan menjadi papan yang siap kita pakai untuk membuat furniture, jadi ini sebetulnya sangat penting sekali untuk kita punya di workshop. Sekarang Stanley pun punya, ini produk terbaru dari mereka dan fitur-fiturnya juga sangat lengkap, mirip dengan yang DeWalt punya. Pertama, di sini bisa kita crank untuk naik turunnya, sehingga kita bisa melihat di sini ada rulernya. Jadi penggarisnya ini bisa kita manfaatkan juga untuk mengetahui nanti berapa ketinggian yang akan kita tentukan dari papan yang sudah kita ukur gitu. Misalkan tingginya 10 cm ya kita set di 10, berapa kayak gitu untuk mendekati gitu ya. Kemudian selain bisa naik turun, produk ini juga ada fitur indikator ya, papannya ini akan keserut berapa mili kayak gitu. Karena kan untuk maksimum proses planingnya ini 31,8 cm. Jadi kalau misalkan papannya semakin lebar, maka disarankan untuk makan kayunya itu setipis mungkin, misalnya 1 mili kayak gitu. Kalau misalkan papannya cuma 5 cm atau 10 cm, boleh 2 mili atau 3 mili. Jadi bisa ditentukan dari sini. Karena kalau misalkan papannya lebar terus kemudian makannya terlalu dalam, itu bisa over nanti ya untuk listriknya, untuk powernya over, dan di sini kita bisa reset kalau misalkan memang terjadi overload kayak gitu. Nah, fitur lainnya di sini kita punya depth stop ya. Jadi misalkan kita mau proses papan ini random papan ukurannya, tapi kita planer aja, pokoknya dia nanti maunya misalkan 19 mili atau di 12 mili atau di 6 mili. Jadi kita kalau turunkan maksimum ini ke bawah, dia akan stop di tebalnya 6 mili. Jadi papan berapapun yang kita masukkan ke sini nanti hasil akhirnya adalah 6 mili, 19 mili atau 12 mili sesuai dengan yang kita pilih di depth stop sebelah samping sini. Kemudian fitur lainnya adalah di sini sudah ada on off yang menggunakan magnetic switch. Jadi kalau misalkan posisinya tidak tercolok listrik atau lagi mati lampu, dia tidak akan mau hidup gitu ya, maksudnya tidak akan on sendiri. Jadi ketika kita colokin secara nggak sengaja, dia nggak mungkin nyala sendiri karena dia powernya sudah ada magnetic switchnya. Sebaliknya kalau sudah tercolok ke listrik, baru dia dipencet gini, dia akan lengket ke dalam dan mau untuk menyala. Untuk matikannya sangat gampang, ada tombol merah di sini, nanti tinggal kita pencet sudah mati mesinnya. Untuk melevelkan invitable-nya ini, kita bisa manfaatkan dua buah baut yang ada di bawah sini menggunakan kunci pas bawaannya dari planer Stanley ini. Tinggal kita paskan. Misalnya kita kendorin dulu ya ininya. Seperti ini. Dua-duanya, kanan dan kiri. Selanjutnya kita gunakan water pass seperti ini yang lurus atau pakai apa saja, pokoknya yang lurus, dan dipasang di tengah sini. Jadi kita pasang di sini dan juga nanti di sini juga, kanan kiri ya. Kalau misalkan kurang tinggi atau terlalu tinggi, kita ubah-ubah baut yang ada di bawahnya. Nah, kalau keadaannya seperti ini artinya bagian terluarnya ini kurang naik. Jadi yang perlu kita proses adalah untuk bagian baut yang ini kita harus naikkan ke atas atau dikendorin supaya dia nanti ininya juga naik. Kita tes kembali. Oke, kalau misalkan sudah menyentuh seperti ini artinya sudah pas.
Jadi yang penting ujung sini sama dalamnya sini ya. Kalau tengahnya sini memang dia ada gap, nggak masalah. Yang penting ujungnya sini itu bisa rata dengan dalam sini, itu sudah pas. Kalau sudah oke seperti ini, yang sebelah sini juga dicek dan sudah oke. Kalau sama-sama sudah oke, baru kita rekatkan atau kuatkan bautnya ini dengan kunci pas bawaan yang tadi sudah saya tunjukin. Nah, kalau sudah rata seperti ini, kanan dan kiri oke, maka ini settingannya berarti sudah benar. Tinggal kalau tidak pas, itu teman-teman setting aja baut yang ada di sini, di kanan dan kiri, maka bisa di-adjust. Dan itu berlaku untuk infit dan outfit table-nya juga untuk yang bagian belakang. Kemudian juga ada tambahan di sini dust collector adaptor. Ini bisa kita pasang di belakang sini. Nanti ini fungsinya untuk bisa dikonekin ke dust collector atau sedot debu sehingga workshop kita selalu bersih. Tapi kalau misalnya teman-teman tidak punya dust collector atau sedot debu, saya sarankan sih ini nggak usah dipasang sekalian karena nanti malah menghambat si bekas gergajian atau bekas serutannya itu menggumpal di sini dan membuat malah berantakan nanti. Jadi biarkan aja mengalir ke depan kayak gitu. Nanti kita bersihkan setelah kita selesai proses planer. Lalu ada push stick seperti ini. Ini fungsinya nanti kalau misalkan papan yang kita coba planer itu kemungkinan macet atau apa, kita bisa bantu dorong sehingga kita lebih safety kayak gitu. Dan fitur-fitur lainnya kita sudah dibawakan juga beberapa kunci L, ada dua ya, kecil, besar, kemudian kunci pas seperti ini, dan ini adalah settingan untuk ngeset pisaunya sehingga pisaunya itu ada dua kan pisaunya, kanan kiri, dan dua-duanya itu bisa level dan rata semua sehingga memakan papannya itu sama-sama dengan ukuran yang sama sehingga lebih maksimal untuk proses pemasangan dan penggantian blade-nya. Pada saat kita mau asah, kemudian kita pasang lagi, itu sangat gampang untuk memasangnya dengan bantuan mal-malan yang seperti ini. Dan ini jarang ada di planer-planer sekerasnya. Ini sudah dibawain punya Stanley. Nah, thickness planer atau planer duduk dari Stanley ini tipenya adalah STP18B101, mempunyai daya itu sekitar 1800 watt. Nanti kita ukur juga untuk realnya. Dan 1000 rpm serta 31,8 cm untuk kapasitas serutnya. Beratnya sekitar 27 kg dan mempunyai garansi selama 2 tahun. Jadi teman-teman pasti aman kalau membeli ini karena garansinya aja sudah sekitar 2 tahun. Kalau dari fisiknya, saya rasa Stanley punya kualitasnya. Finishingnya bagus, cat-catannya bagus. Di sini ada handle satu di tengah. Kemudian kalau teman-teman mau berdua ngangkatnya bisa pakai kanan kiri gini, atau di bawah juga bisa. Jadi ada banyak sekali cara untuk mengangkat, di bawah, di atas, dan di tengah pun bisa. Kemudian fitur lainnya adalah kabel. Kabelnya ini lumayan panjang, 2 meter lebih ini ya, kalau saya ukur. Dan ini cukup bagus. Kemudian di samping-sampingnya, bodinya memang ini plastik, tapi plastik ABS yang cukup berkualitas. Dan dia di crank seperti ini ada 4 as. 4 as yang untuk menyangga. Kemudian ada 2 buah drat di bagian tengah ini yang dihubungkan oleh rantai ya di bagian bawah gitu ya, sehingga pada saat di crank di satu sisinya juga ikut muter sehingga ini presisi naik turunnya itu seimbang. Nah, sebelum kita cobain saya mau buka dulu untuk dalamnya seperti apa biar teman-teman tahu kualitasnya seperti apa. Nanti kita coba cek juga di bagian pisau seperti apa, di bagian mekanisme blade dan juga motor itu ada fan belt yang seperti apa. Yuk kita langsung aja buka. Nah, ini dia sobat ABS. Untuk fan beltnya sendiri dia itu ada gerigi-geriginya seperti ini dan lumayan tebal. Ini pastikan saja kalau tebal seperti ini hasilnya biasanya awet sih. Dan depth stop tadi yang dimaksud itu ini ya sobat ABS. Jadi di sini ada beberapa klik seperti di mesin trimmer atau router gitu ya. Jadi nanti dia kalau diturunkan ini akan stop di kondisi tertentu. Entah di sini, entah di sini, entah di sini, dan ini semuanya adjustable, bisa kita setting sendiri. Baik di sininya ini ada bautnya atau di sininya ini kita bisa setting sehingga mau berapa senti, mau berapa mili itu bisa presisi tergantung teman-teman settingnya nanti. Ini tadi untuk bagian asnya lumayan besar juga sekitar 14 mili ya untuk dratnya. Dan di bagian sebelah kanannya ini bisa teman-teman lihat ada rantai ya, ini untuk menghubungkan 2 buah karet untuk roller infit dan outfitnya. Jadi nanti dia ini bisa masuk secara otomatis papannya berkat adanya 2 buah roller yang ada di depan dan belakang. Ini rollernya dilapisi karet, jadi dia nanti bisa menyedot sendiri papannya. Dan di tengah ada planer atau pisaunya ya.
nanti dia setelah itu bisa keluar sendiri dengan hasil yang sudah diserut. Kemudian di bagian bawah ini teman-teman bisa lihat tadi yang saya bilang dihubungkan oleh rantai itu, jadi salah satu aja diputer, nanti satunya ikut muter dengan presisi karena tingkat rasio gearnya itu sama persis. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini bolak-balik ya, itu ada karbon brushnya. Nanti kalau misalkan sudah habis, itu teman-teman bisa ganti dengan cara melepas yang ada di sini. Karbon brushnya tinggal teman-teman ganti saja. Sekarang saya mau cek dulu untuk kondisi pisaunya. Langsung aja kita buka. Nah, ini menarik ya. Jadi untuk bautnya ini dia harus diikat nih sama mereka supaya dia tidak hilang. Ada 2 buah baut ini semuanya diikat, dihubungkan dengan bodi yang tutupnya ini. Dan bodi tutupnya itu sendiri kalau kita lepas, itu dia tidak akan bisa jauh-jauh karena ada rantainya nih Sobat ABS. Karena ini krusial banget dan ini pengaman ya. Kalau misalkan tidak ada ini, pisaunya pun tidak bisa muter. Ada jamnya di sini, ada pengganjalnya supaya pisau itu kalau dibuka dia benar-benar tidak bisa muter. Jadi ada safety tambahan. Meskipun teman-teman harus colokannya ini dicabut kalau ngelepas covernya ini atau megang-megang pisau atau mengganti pisau. Nah, jadi ini ya, dia tidak bisa diputar nih Sobat ABS kalau ini pengganjalnya tidak kita buka. Nah, setelah ini baru bisa diputar tuh. Nah, ini pisaunya ada 1, kemudian ada 1 lagi di sebelah sini. Nah, ini dia. Nah, ini adalah mal-malan bawaan dari Stanley Bench Planer ini. Teman-teman kalau mau buka tutup pisaunya, ini harus kita pakai. Jadi kalau masang pisau itu kita pakai untuk mal-malan sehingga pisaunya itu tingginya sama semua. Pisau itu sendiri dijepit oleh beberapa baut yang ada di sini. Jadi dia dijepit supaya dia masang di sini bisa dengan kuat. Sedangkan untuk adjusternya di sini ada 2 buah baut ya. Ini bisa kita putar untuk menaikkan atau kita kendorin lalu pisaunya didorong ke dalam untuk menurunkan pisaunya sehingga nyetelnya itu sangat presisi sekali dan mudah. Dan ini bolak-balik sama semua. Dan di bagian sini, ini kipas dinamonya juga semacam kayak DeWalt juga punya blower, tapi ini tidak sekuat DeWalt. Jadi saya sarankan teman-teman kalau tidak pakai dust collector, mendingan cover dust kolektornya tadi, dust adaptornya itu tidak usah dipasang atau dilepas. Oke sobat, nanti terakhir kita coba bongkar, tapi sekarang saya mau coba dulu ya untuk performanya seperti apa. Oke sobat, untuk ngetesnya ini saya punya 2 buah kayu jenisnya yang lunak sama yang keras. Yang lunak ini kayu pinus. Ini lebarnya pertama sekitar 7,5 cm dan yang kedua ini lebarnya sekitar 26 cm yang lebar. Ini sama-sama lunak kayu pinus dan ada kayu hard maple ini 9 cm dan ini ada kayu teak atau jati itu lebarnya sekitar 29 cm. Jadi hampir maksimal ya. Nanti kita akan coba semuanya, tapi sebelumnya kita tes dulu yuk untuk daya yang dihasilkan tanpa beban itu berapa. Yuk lihat dulu. Nah, di lonjatan awal tadi itu sekitar 1000 ya, dan semakin stabil dia semakin turun sampai di 700-an ini. Wattnya ini 1000 ya, maksimal. Jadi rendahnya 787 watt, high-nya di 1025. Nanti kita coba pakai beban ya. Ini sekarang saya coba di kayu jati Belanda yang ukuran 7,5 cm. Nah, asiknya di titik sini tuh ini ada indikatornya. Jadi nanti kalau papan kita taruh di sini, dia akan naik seberapa sih angka-angka di sini ini naiknya. Jadi itu mengindikasikan seberapa banyak papan ini dimakan. Tanpa perlu kita harus ngukur ketebalan ini berapa gitu ya. Kita turunkan aja pisaunya. Nah, ini ya. Dia mainnya sekitar segini aja, jadi ini kita coba dulu aja. Oke, sekali jalan tadi itu di 1100 watt dan ini hasilnya halus banget nih Sobat ABS. Sekali jalan doang. Untuk kayu jati Belanda nggak ada masalah, lancar jaya. Sekarang saya coba yang lebar juga, ini yang sekitar 20 berapa tadi? 29 cm ya. 26 cm. Oke, yuk langsung aja.
Kita tentukan dulu ketinggiannya. Ini kan masih belum menyentuh ya. Kita turunkan pisaunya sampai dia nanti menyentuh. Nah, seperti ini. Saya mau benar-benar tipis sekali. Nanti diulang-ulang aja sampai turun demi turun gitu ya. Biar pisaunya nggak bekerja terlalu keras sama motornya. Oke Sobat ABS, jadi kalau kita lihat dia ada di 193 paling rendah dan paling tinggi tadi di 1162 ya, menyerut papan yang selebar 26 cm, jati Belanda, kayu yang tergolong masih lunak aja. Sekarang kita masuk ke kayu yang lebih keras, ini hard maple yang tadi lebarnya sekitar 9 cm. Oke, langsung aja. ...1166 ya untuk kayu keras, sekeras hard maple. Sekarang langsung aja saya mau cobain juga untuk kayu jati, lebarnya tadi itu maksimal di angka 29 cm. Oke, kita cek lagi ya untuk daya yang dikeluarkan ini sekitar 1300 ya maksimumnya. Jadi kalau listriknya teman-teman itu nggak sampai 2200 pun saya rasa masih bisa, karena kenyataannya pada saat untuk menyerut full papan jati selebar ini hampir full ya kapasitasnya, ini hanya 1300 sampai 1400 watt aja yang dibutuhkan. Oke sobat, terakhir saya mau ngetes papan 15 cm x 15 cm balok seperti ini. Ini panjangnya sekitar 1,1 meter. Ini kita coba tanpa sedot debu, nanti teman-teman bisa lihat kalau tanpa sedot debu itu bagaimana hasil pembuangannya. Langsung aja yuk kita cobain. Oke Sobat ABS, jadi setelah kita cobain pakai balok yang besar tadi, dayanya itu ada di 1460 di maksimalnya. Jadi masih memungkinkan sekali, listrik 2200 itu sangat bisa untuk menjalankan thickness planer dari Stanley ini. Oke Sobat ABS, sekarang kita akan coba melepas pisaunya. Jadi pertama tadi saya longgarin atau kita masukin ke dalam sehingga bautnya ini sudah tidak mengapit. Lalu dengan kunci paling kecil, kunci L, kita putar aja ke arah kiri untuk bagian adjuster yang di pisau ini. Jadi ada baut ya, 2 buah di sini, kita putar aja seperti ini, maka pisaunya dia sudah keluar. Nah ini fungsinya juga sama nanti untuk menyeimbangkan antara kanan dan kiri ini, posisinya biar sama dengan bantuan mal-malan seperti ini juga.
Nah, setelah lepas bautnya ini bisa kita ambil pisaunya, karena bautnya ini kepalanya masuk ke dalam sini ya Sobat ABS. Jadi kalau nggak bener-bener sampai lepas bautnya ini, pisaunya nggak bisa dilepas gitu. Sedangkan pisau ini sendiri itu ada 2 pieces, jadi kita bisa ambil dua-duanya, nanti bisa diambil. Kalau teman-teman mau asah ini masih bisa, karena ini pisaunya ini sepertinya HSS ya, bukan TCT pisaunya. Jadi teman-teman bisa asah. Dan kalau diganti dengan pisau yang lain apakah bisa? Menurut saya masih bisa selama ukurannya sama, tidak perlu ada lubang di sini karena ini bisa lebih masuk nanti, jadi dia tidak perlu masuk kepalanya ke sini tapi ada di bawahnya sini juga masih bisa. Seperti pisau-pisau pada umumnya itu bisa kayak gitu. Oke, jadi ini kita coba pasang kembali, sekalian kita kalibrasi. Oke Sobat ABS, setelah pisaunya kita masukkan seperti ini, lalu langkah selanjutnya untuk setting pisau adalah kita ambil bagian ini untuk mal-malannya. Jadi yang ini 2 buah mal ujung ini harus menyentuh as pada bagian pisaunya, as pisau ini. Kemudian untuk yang tengah ini menyentuh si pisaunya. Jadi nanti gunanya adalah untuk menyeimbangkan kanan dan kiri supaya jaraknya sama. Nah seperti ini. Nah kalau masih gerak seperti ini tandanya masih tinggi pisaunya. Lalu kita ambil kunci hex ini dan kita masukkan ke lubang yang ini. Nah, ini kalau kita putar ke kanan, dia akan menurunkan pisau. Kalau kita putar ke kiri, sebaliknya dia akan menaikkan pisau. Lalu kita putar saja ke kanan. Nah, sampai si as ini sudah tidak goyang lagi, sudah tidak naik turun. Setelah itu baru kita putar ke kiri sedikit sampai menyentuh si mal-malan. Tapi ingat jangan terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi nanti kita ngulangin lagi. Nah ini terlalu tinggi, kita putar, kita turunkan sedikit. Nah oke, ini sudah pas, pisaunya kesentuh, asnya ini dua-duanya juga menyentuh mal-malan bagian sini dan sini. Nah sekarang kita coba di bagian sebelah satunya juga. Kalau masih belum, kita harus paskan lagi. Ini masih terlalu tinggi juga. Nah ini dia, udah pas. Tinggal kita putar dikit aja udah pas. Langkah terakhir tinggal kita kencengin semua bautnya dan dipastikan kenceng ya supaya tidak mungkin terlepas pisaunya. Oke, kalau sudah kita tutup lagi, pasang cover penutupnya ini. Dan bautnya dikencengin. Oke Sobat ABS, itu dia produknya sudah barusan kita cobain, STP18 dari Stanley. Thickness planner ini menurut saya dengan harga 7 jutaan, dari build quality, dari fungsinya, dari kekompekannya, memasak hasilnya juga itu oke dan bagus semuanya, berfungsi dengan baik, fitur-fiturnya semuanya bisa bekerja dengan baik, termasuk kalau untuk depth stop ini, teman-teman kalau misalkan mau planner papan yang tipis-tipis gitu ya, itu bisa kita manfaatkan, plus sebagai pengaman juga sih ini supaya tidak terlalu ke bawah banget pisaunya gitu ya. Jadi sebelum menyentuh base bawah, pisaunya sudah harus berhenti. Itu juga salah satu fitur keamanannya. Kemudian tadi barusan kita cobain juga untuk membuka pisaunya, dan settingan atau setelan untuk pisaunya itu sangat mudah sekali. Ada baut yang tinggal diputar ke kanan atau ke kiri untuk menaikkan dan menurunkan pisau, dipaskan dengan mal-malannya, itu sangat membantu sekali. Pisaunya pun menurut saya bisa diasah, dan kalau mau diganti menurut saya masih bisa, karena lubang di bagian yang ada untuk bautnya itu, yang untuk naik turunin baut, itu sebetulnya bisa kita hilangkan, dan pisaunya itu numpang di atasnya baut, tidak harus masuk ke dalam kepala bautnya. Tapi kalau ada lubangnya itu bisa menambah safety, karena kalaupun longgar untuk baut penjepit si pisau, pisaunya itu tidak akan lepas karena pisaunya itu masih ada ikatan di dalam baut yang untuk setelan naik turun tadi itu, karena masuk ke dalam kepalanya baut kayak gitu sih. Jadi masih bisa diganti. Kalau teman-teman mau pakai yang TCT mungkin masih bisa sih menurut saya, supaya lebih awet tajamnya gitu. Dan tadi kita cobain juga di papan 15 cm yang super tebal, super maksimal ya. Ini kan maksimal di 15 cm, dan itu masuknya dengan mudah saja, roller feedernya tidak ada kendala, mudah sekali masuknya, pisaunya juga masih tajam, dan tidak ada kendala sama sekali. So far so good sampai proses pengetesan ini. Oke Sobat ABS, jadi kalau menurut saya teman-teman dengan harga sekitar 7 jutaan, dengan build quality, dengan performa, dengan merek Stanley-nya, garansinya, semuanya,
Garansi dan service centernya pun banyak ya. Jadi teman-teman kalau misalkan mau beli untuk di workshopnya, mungkin ini waktu yang tepat banget sih. Jadi bisa cek langsung di link di deskripsi di bawah video ini, atau cek aja langsung di marketplace kesayangan kalian, Stanley Bench Planner atau Thickness Planner. Tipenya adalah STP18. Untuk mengetahui produk-produk yang lebih detail dari Stanley, kalian bisa subscribe di channel YouTube-nya mereka di Stanley Tools ID. Bisa langsung di sini atau silahkan langsung klik link di deskripsi di bawah video ini, sudah saya sertakan linknya. Oke Sobat ABS, terima kasih banget buat kamu yang sudah menonton video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan jangan lupa follow juga Instagramnya Stanley, DeWalt, dan juga Black & Decker. Sudah saya sertakan juga link di bawah di deskripsi ya, untuk mengetahui promo-promo yang mungkin sedang menarik dan mereka lagi adakan. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao!